Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siftian Abdullah Zidan Arzaki dengan NIM 21051 2140046. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi standarisasi jaringan komputer. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian standarisasi jaringan komputer. Yang kedua adalah macam-macam layer. Ketiga adalah cara kerja OSI model. Keempat, perbedaan TCP dan UDP. Kelima, network protokol. Keenam, pengertian port. Dan yang ketujuh adalah macam-macam port. Langsung saja, terkait dengan definisi dari standarisasi. Standarisasi adalah aturan main protokol agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa kegunaan dari standarisasi. Yang pertama adalah untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone misalnya, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Kemudian kegunaan yang kedua adalah memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian masuk ke dalam macam-macam layer. Yang pertama kita akan membahas mengenai TCP/IP model terlebih dahulu. CP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite, yang mana untuk protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Ada beberapa macam-macam layer pada TCP or IP model. Yang pertama adalah network access layer yang paling bawah, yang mana protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dalam TCP/IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal adalah IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Kemudian ada lagi internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer yakni RFC 791. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP or IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Kemudian layer berikutnya, yakni transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi atau connection loss dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi ini dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Berikutnya adalah application layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, yaitu network terminal protokol yang menyediakan remote login dalam jaringan.
Berikut adalah cara kerja dari OSI model. Untuk OSI model sendiri atau OSI layer adalah sistem yang berperan dalam pengiriman tersebut, sehingga pesan yang dikirimkan oleh A melalui perangkatnya akan sampai dan diterima oleh B di perangkat yang sama misalnya. Ada 7 lapisan OSI layer. Yang pertama adalah application layer. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layar paling atas dari model OSI. Contohnya beberapa protokol yang ada di layar application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah presentation layer. Lapisan presentasi berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layar ini perlu memberikan inskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layar application. Pada layar presentasi, data akan terinskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layar ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Kemudian ada session layer. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan, layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP, SMP, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah transport. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi dari layer ini, yaitu memecahkan data yang dimasukkan ke dalam beberapa paket data, kemudian melakukan transmisi data mulai dari session sampai dengan layer. Layer berikutnya yakni network. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Layer berikutnya adalah data link. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan, yakni pengalaman hardware pada MAC address and flow control. Pada layer berikutnya, yakni physical layer. Layer fisikal pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima sinyal dengan baik. Terkait dengan cara kerja OSI layer sendiri, untuk lebih memahami cara kerja OSI layer, kamu bisa membayangkan seperti tahapan pengiriman surat. Nah, agar surat diterima dengan baik, tentu harus melewati beberapa tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Berikut sedikit penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama adalah application layer akan mengirimkan data yang dikirimkan oleh user pada perangkat komputer penerima data. Kemudian akan terjadi konversi ML menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Kemudian pada session layer nantinya akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang mana pengiriman melakukan pemindahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Kemudian akan masuk pada network layer, membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan yang benar. Dan akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Pada physical layer, si lapisan utama, data akan dikirimkan melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Kemudian alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Kemudian tadi sempat membahas terkait dengan TCP dan UDP, ada beberapa perbedaan dari TCP dan UDP. TCP sendiri, yakni Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Yang mana untuk perbedaan sendiri, yang pertama untuk TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, kemudian jaminan pengiriman data akan reliable dan teratur, kemudian yang ketiga adalah secara otomatis memecahkan data ke dalam paket. Terkait dengan UDP sendiri tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Kemudian kedua tidak ada jaminan pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur. Dan yang ketiga adalah pemecah ke dalam paket-paket dan proses pengiriman secara manual.
Berikutnya terkait dengan network protokol, yang mana untuk protokol jaringan sini adalah perangkat atau sistem yang mengatur dan menentukan cara memformat, mengirim, dan menerima data sehingga perangkat jaringan komputer dapat berkomunikasi terlepas dari perbedaan infrastruktur, desain, atau standar yang mendasarinya. Ada banyak sekali dari network protokol di sini, mulai dari SLIP, Serial Line Internet Protocol, SMTP, Simple Manual Transfer Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, Telnet, Telecommunication Network, FTP, Lightning Quick Direct Access Protocol, dan LDAP, jaringan berbentuk jala. Kemudian SSL, Secure Socket Layer, SNMP, Simple Network Monitoring Protocol, SSH, Secure Cell, PPP3, Post Office Protocol version 3, IMAP, Internet Message Access Protocol, dan ICMP, Internet Control Message Protocol. Berikutnya akan bahas terkait dengan port sendiri. Yakni di sini port merupakan mekanisme sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan di dalam jaringan tentunya. Ada macam-macam port di sini, ini adalah reservoir port dengan range atau jangkauan 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account. Kemudian untuk register port dengan range 1024 sampai 49151 yang mana dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Kemudian ada lagi dynamical assign port, yaitu port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Baik, terima kasih banyak. Berikut materi tentang standarisasi jaringan komputer, kurang lebih cukup demikian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.